Coba tebak, kita lagi ada di mana? Yap, Cilok Cipoki yang ada di Jalan Kalimantan. Cilok Cipoki ini salah satu makanan hits yang ada di Jember loh, Rek. Di sini jual cilok dengan beraneka ragam varian, yaitu Cipoki Twist, Cipoki Grit, Cipoki Meatballs, dan lain-lain. Selain cilok, di sini juga menjual samengo dengan varian rasa barbecue, pasta mona, dan cheese cheddar. Eits, jangan lupa, di sini juga ada somreng, somai goreng. Nama usahanya adalah Cipoki. Cipoki itu singkatan dari cilok punya orang kece Indonesia, di mana di situ itu tersirat dengan memakan Cipoki, mereka bisa merasakan mewahnya makan cilok. Nah, jadi itu kita istilahkan dengan kece di sana, di mana Cipoki itu fresh ya, pertama di Indonesia sejak 2014 sampai sekarang konsepnya, yang itu membuat cara makan ciloknya berbeda, nggak cuma kayak cilok dengan tahu atau dengan mie misalnya mie hun atau segala macamnya, tapi ini dengan pasta, dengan somai, karena emang spesialnya saus cipoki itu sendiri adalah di sausnya, saus yang lebih ke arah Italia banget. Sejak kapan merintis usaha ini? Tepatnya pada tahun 2014 ya. 2014 awal kita merintis usaha ini dari bawah. Saat itu masih kuliah, semester akhir, dan kenapa tertarik membuka usaha Cipoki ini? Karena saat itu memang lagi momennya ingin punya usaha dan mencari sesuatu yang baru yang nggak pernah ada di tempat lain. Dan kebetulan aja kita melihat cilok itu mulai saya kecil hingga besar, bahkan sampai sekarang cilok itu tetap ada sebagai makanan pinggiran yang kurang mewah ya, untuk naik kelas di sana dengan konsep yang sama, sehingga Cipoki ini menawarkan hal yang baru, hal yang berbeda. Seperti ada kopi kekinian, sebenarnya Cipoki cilok kekinian yang beda dari cilok lainnya. Motivasi saya sendiri untuk Cipoki adalah satu, yang paling penting adalah kebermanfaatan untuk orang lain ya. Pastinya saya ingin mencetak para orang-orang yang hebat, yang handal, yang dimana nggak cuma motivasi dalam bentuk uang ya, tapi outputnya itu bermanfaat bagi yang lain. Karena kita berharap selain buka lapangan kerja, kita juga bisa menciptakan SDM yang mumpuni, sehingga mereka menjadi pengusaha juga di endingnya. Karena kami mengajari kru kami untuk jadi pengusaha muda terutama, sehingga dituntut mereka untuk kreatif, untuk lebih baik secara moral dan skill ya di sana, soft skill terutama, sehingga mereka kejar lama di Cipoki pun itu bisa jadi owner Cipoki gitu ya, jadi pemilik Cipoki. Kendala di Cipoki sendiri nggak lepas dari kayak force major, kayak bencana alam segala macamnya, termasuk COVID seperti ini satunya. Selain kompetitor itu pasti ada. Yang pertama kalau mengklasifikasi, ya pertama pasti ada tadi kayak bencana alam tadi itu di COVID ini. Yang kedua lebih ke arah modal ya, karena juga modal ini untuk makanan-makanan kekinian itu belum tempat yang representatif buat anak muda yang instagramable. Sementara kita UKM kecil, kita tidak memakai itu karena memang kita tidak ada menggunakan jasa perbankan ya untuk permodalan. Jadi kita UKM benar-benar berdiri sendiri secara kreatif dan struggle aja. Pesan untuk teman-teman yang merintis dari nol, membangun usaha itu sebenarnya butuh tekad yang besar. Nggak cuma ingin aja, tapi tekad itu sebenarnya bukti juga, dan harus siap dengan mental yang kuat.
Jadi buat rumus saja, rumus kehidupan bagi saya, pengusaha itu atau kita mulai usaha itu udah pasti rugi, resikonya untung. Jadi kalau kalian nggak siap rugi, jangan jadi pengusaha. Ya. Ilmu yang membuat kalian beruntung dan takdir itu sendiri dari Allah sendiri seperti apa. Jadi itu dasarnya, dan jangan lupa berdoa dan tersemangat ya.